perbandingan di sini, tapi kita juga harus lihat di soalnya. Karena di soalnya itu adalah perbandingan berbalik nilai, bukan berbanding nilai. Misalnya senilai, berarti persamaannya bakal jadi kayak gini aja. Ini misalnya sebanding nilainya, tapi karena ini ditanyanya berbalik nilai, berarti dibalik 8/9 sama dengan M/18. Ini dikali, jadi 9M dikali 8 ke 18 itu adalah berapa ya? 144. Nah, ini tinggal dipindahin 144 dibagi 9 sama dengan 16. Berarti yang jawabannya tadi 16 benar ya. Ada yang kurang ngerti? Oke, karena ini masih bisa, jadi lanjut ke soal selanjutnya. Ayo, 2 menit ya. Oke, Zra. Kayaknya udah lewat 2 menit nih. Ini bisa jelas nih, Zra. Oke. Ini itu kan yang dicari kecuali ya. Di sini enggak. Di sini itu yang A itu benar ya. Kenapa? Karena 1/4 dari siswa yang membaca itu di perpustakaan. 16/64, 16-nya itu dari perpustakaan, 64-nya dari keseluruhan siswa. Dikecilin kan jadinya 1/4 ya. Jadi benar. Yang B nih, yang B itu perbandingan banyak siswa yang menggunakan internet sama perpustakaan 4/1. Itu salah ya. Kenapa salah? Karena yang memakai internet itu kan 48 orang per yang memakai perpustakaan itu 16 orang. Sama dengan seharusnya itu maaf. Seharusnya itu jawabannya
48 itu 3 ya. 3:1. 3:1, bukan 4:1. Nah, di sini ada kata kecuali, jadi yang benar itu yang B. Oke? Gak usah nyari yang C sama D lagi kalau misalkan udah ketemu jawabannya yang B. Tapi kalau misalkan udah dicari sampai B atau C itu masih jawaban benar, berarti harus dicari yang mana yang salah semuanya gitu. Ini coba-coba sih, sama kayak tadi nomor berapa ya? Itu nyoba-nyoba dulu. Ya, jangan lupa kata kecuali ya. Intinya gitu sih. Ada yang masih bingung nggak? Tadi ada yang ngomong ke aku Swindri nih. Nah, katanya yang menggunakan internet itu 4 kali lipat dari yang menggunakan yang ke perpustakaan. Maaf Kak, saya salah gitu tadi. Oh, oke. Oke. Berarti udah ngerti semua ya. Ingat jangan baca soalnya yang teliti. Itu aja misalnya ulangan matematika. Oke, lanjut ke soal berikutnya aja, Put. Oke, Zra, ini kayaknya nggak butuh ke pen nih, Zra. Langsung aja, Zra. Oh iya tuh. Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Nomor 11. Dibaca dulu. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ditanya random, siap nggak? Oke, Put. Coba pilih satu orang, Put. Tanya random, Put. Ya, coba deh ini. Ratna. Coba nomor 11. Aku baca soalnya dulu ya, Kak. Oke. 11. Dalam perdagangan pernyataan berikut benar kecuali untung harga penjualan dikurangi harga pembelian. P. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. C. Modal harga penjualan dikurangi untung. D. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Kecuali. Oh, yang A, Kak. Aku bingung, Kak. Oke. Coba Kak Putra. Bisa dibantu. B, Kak. Oh, iya, Nana. B. Yang B, kenapa yang B? Ada bisa jelasin nggak biar Ratna tadi bisa paham kenapa jawabannya yang B? Kalau jelasin nggak bisa, Kak. Oke. Itu Kak, kalau rugi kan harga penjualannya lebih besar daripada harga beli. Kalau harga beli itu kan harga jual dikurangi untung. Iya nggak sih, Kak? Oke, coba kita bahas sesuatu ya. Karena aku ada kunci jawabannya, tapi kayaknya kunci jawaban juga nggak tahu. Coba kita lihat dari untung dulu. Untung itu kalau di sini katanya adalah harga penjualan dikurang harga pembelian. Misalnya kita ngebelinya itu harganya adalah 1 juta. Terus penjualan kita ngejual seharga 1,5 juta. Berarti untungnya 500.000. Berarti benar dong ini pernyataan ini ya kan. Terus kita coba ke B, harga pembelian sama harga penjualan per ditambah rugi.
misalnya kita ngebelinya itu seharga tadi 1 juta, ya kan? Terus kita ngejual itu seharga 500.000. Kan, berarti 1 juta dikurang 500.000 itu 500.000 juga. Berarti ruginya 500.000. Berarti pernyataan ini benar dong. 1 juta harga pembelian sama dengan penjualan tambah rugi. Kan? Oke, nah lanjut ke soal selanjutnya. Modal sama dengan harga penjualan sama dengan dikurang untung. Misalnya kita ngejual lagi 1 juta dikurang untungnya itu misalnya kita ngebeli itu 800.000. Berarti untung itu 200.000. Berarti bener lagi dong. Ya kan? Terakhir, harga penjualan sama harga pembelian plus untung. Misalnya kita ngejualnya itu harganya kayak 1 juta lagi. Harga pembelian 800.000 plus untung 200.000. Berarti bener lagi. Berarti emang soal itu bener semua. Jadi ini tuh soal apa namanya, bisa dibilang soal Batman. Soal jebakan. Aku juga baru ngeliat dari kunci jawabannya bener semua ternyata. Maaf ya semuanya udah ngebuat pusing. Tapi jawabannya bener semua. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya kali ya, Azra. Oke, lanjut. Oke, nomor 12 nih. Masih tentang untung rugi. Mungkin nanti kita bakal nge-skip soalnya karena waktu tinggal dikit lagi. Jadi biar nge-cover semua soalnya.
Oke, nah, kita lanjut ya. Nah, ini kan menjual baju dengan harga 75.000. Nah, terus keuntungan itu 25%. Kan? Maka harga pembelian baju tersebut adalah, jadi enaknya pakai cara apa ya kira-kira? Bentar. Oke, ini kan dia untung 25%, berarti 75.000 dikali untungnya itu jadi di bawah. Kan 25% berarti 125%, tapi jadi 1/125% gitu. Oke, kok nggak tahu sih kok aku ya pakai cara norm apa, pakai cara ini apa namanya? Pakai cara logika. Pertama, kita kan nggak, misalnya untung, berarti harga pembelian itu nggak mungkin lebih gede daripada harga penjualan. Berarti A sama B itu udah salah ya kan. Nah terus kalau kayak gini, kok aku tinggal nyoba-nyoba doang. Tapi kalau mau pakai cara benernya, berarti 100/125 ini tinggal dicoret 15.000. Berarti jumlahnya 60.000. Rumusnya itu adalah harga penjualan HP dikali 1 total persen keuntungan, berarti 100 ditambah persen keuntungan. Nggak tahu sih, aku lebih pakai cara logika ya. Kalau mau tahu cara logikanya, tinggal kita coba satu-satu sebenarnya. Karena misalnya ini terkadang kalian bakal ngebingungin diri kalian sendiri, kayak rumusnya apa sih, rumusnya ini, rumusnya itu gitu kan. Terus kalau aku tinggal coba pertama eliminasi dulu yang nggak mungkin, karena A sama B kan nggak mungkin ya, kita coret. Terus kita coba nih C sama D. Misalnya kita coba pakai skema C, 60.000 dikali 125/100 kan. Berarti coret jadi 75.000. Nah, kenapa ini rumusnya pakai 100/125? Karena ini kan terbalik ya, kalau harusnya itu ke harga pembelian dikali berapa persen keuntungannya. Kalau ini karena dari belakang, jadinya itu harga penjualan, jadi ditukar gitu 1/125. Ada yang bingung, jadi jawabannya C ya. Jadi ada 2 pendekatan, dari belakang atau dari depan. Makanya karena aku juga sendiri juga kadang bingung misalnya pakai rumus kayak gini. Nah, makanya sebenarnya enakan pakai logika aja. Karena waktu tinggal dikit, aku ngeras aja. Kenapa Eca bingung atau gimana? Kayaknya enggak, lanjut soalnya. Aku cari soal yang kayaknya beda sama materinya ya. Ini kan nomor Nanti 13 masih sisa sama. soalnya itu kalian coba kerjain aja sendiri. Kalau misalkan ada yang nggak paham, nanti ditanyain aja di grup. Atau nggak PC kakaknya yang ada di grup. Oke. Oke, ini coba yang nomor 20 deh. Kita langsung kerjain bareng-bareng aja karena waktunya juga tinggal terbatas. Garis yang sejajar dengan AB. Nih, garis yang sejajar dengan AB. Berarti sejajar itu kan arahnya sama, misalnya ke horizontal, berarti horizontal juga. Berarti AB, BC itu ke arahnya ke vertikal, ke belakang, berarti salah. AD itu ke belakang juga, berarti salah. EF itu arahnya sama nih ke horizontal juga, berarti jawabannya F. Sementara EA itu kan ke atas, berarti salah juga. Kalau garis gampang lah ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Kita ngeras ya guys ya. Biarkan juga nggak bingung. Nah,
Terus ada soal tentang sudut lancip. Sudut lancip itu kan berarti di bawah 90 derajat. Misalnya ini kan 90 derajat, berarti misalnya di bawahnya lagi tuh bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu kan. Nah, berarti ini itu lancip dong, karena ini kan kayak mepet. Misalnya mepet itu berarti lancip. Berarti iya benar 1 dan 4. Ini kan 2 itu tumpul nih, salah. Berarti yang ada 2-nya salah, yang ada 3 juga salah, karena ini kan siku-siku. Berarti jawabannya lah, maksudnya salah. Jawabannya itu ya 1 dan 4 ya. Yang D. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Oke, ini perbandingan dalam apa namanya, dalam bangun apa namanya, ya itulah. Azra bisa jelasin nggak, Azra? Yang ini, Azra? Enggak. Oke, aku jelasin aja ya. Jadi kan kita tahu kalau keliling persegi panjang EFGH nih sama dengan 2 kali keliling persegi. Nih, kan. Berarti ini 40, ini 20. Berarti kita tambah-tambahin dong, kelilingnya itu kan hasil panjang dari seluruh seluruh sisi. 40 ditambah 40, 80, ditambah 40 lagi, 20 tambah 20, jadi 120. Kan? Nah, sementara kelilingnya FGH itu sama dengan 2 kali keliling persegi. Berarti bisa bilang 120 sama dengan 2X. X-nya itu melambangkan keliling perseginya ini, keliling persegi ABCD. Berarti X sama dengan 60. Nah, karena ini persegi, berarti kan ada 4 sisi. Ya kan? Berarti 60 dibagi 4, hasilnya adalah 15 cm. Jawabannya B. Soal yang mirip-mirip juga. Kita coba lagi ya. Nih, nomor 7 deh, karena kalau 6 persegi lagi. Luas sebuah layang-layang 104 cm. Oke, kita pindahin dulu ya, biar gampang. Layang-layang itu kan rumusnya itu adalah D1 dikali D2 per 2. Sama dengan luas layang-layang. Luas layang-layang itu adalah 104. Nah, kita tahu nih kalau salah satu diagonalnya 16 cm, berarti masuk ke sini. 16 dikali D2 per 2 sama dengan 104. Nah, kalau ini enakan dikali silang aja. 2-nya dipindahin ke sini dong. Jadinya 16 kali D2 sama dengan 208. Buat nyarinya itu adalah ya udah tinggal kita pindahin aja. Pindahin ruas 208 bagi 16. 208 bagi 16 berapa tuh? Ayo ada yang bisa jawab gak? Atau Azra mau bantuin berapa? 13. Oke, berarti jawabannya 13 cm. Oke, buat nomor 29 sama 30, Kak Azra bakal ngejelasin ya. Aku pindahin dulu.
Oke. Ini tuh, maaf, bentar. Nah, nomor 29 ini kan air yang ditanya air sumur ya. Air sumur itu ada 36%. Nah, ditanya kan air sumur dan yang diketahui itu ini 34 juta jiwa. Jadi diketahui. Nah, ini di sini tinggal 36%, dijabarin, terus dikali 34 juta, dikali orangnya, banyak orangnya. Ada yang tahu berapa? 12.240.000. Berapa? 12.240.000. Yang C. 240.000. Oke, benar. Ada yang beda nggak jawabannya? Nggak ada? Udah paham semua ya? Oke. Lanjut ke nomor 30. Tinggal berapa menit lagi? Ini kayaknya Zura bisa langsung di ini aja, Zura, ini kan mantan-mantan Bandung. Oh, ya. Oh, nah, ya. Diagram di samping ini ekspor kopi Indonesia ke Inggris. 2009 ekspor. Sebelum tahun 2012 ya, sebelum tahun 2012. Jumlahnya 2009 itu ini ada ini garisnya ini di sini ya, 16. Terus ini 2009. Terus 2010. Itu ya di sini 22 ya. Iya nggak sih? Bener nggak? 22. Yoi, benar 22. 22. Nah, 2011 itu ada di sini dia itu 15 ya, ke 15. Nah, sebelum 2012, tahun 2012 berarti 2012 ya. Gak usah kita hitung ya. 16 tambah 22 tambah 15. Ini 3, 6 tambah 2. Bentar. Ya, hasilnya 53.000 ton. Hasilnya. Ada yang bingung nggak? Ini dilihat aja datanya kalau kayak gini. Paham, Kak. Oke. Paham ya? Kayaknya kita udahin aja kali ya. Udah lewat 2 menit juga. Apa ada yang bingung dari soal? Apa yang bingung? Atau kalian mau nanya tentang kayak gini? Ya, masa kan tadi kan aku lupa jelasin nggak tentang apa namanya cicilan gitu. Nah, ini kan apa bunga-bunga? Apa masih mau tanya atau udah kita sudahin aja? Gimana semuanya?
Udah pahamkah atau ada yang bingung? Bisa tolong dijelasin nggak? Masih bingung. Yang mana? Oke, nomor 19 ya. Iya. Oke, aku jelasin ya. Kita jelasin cepet aja ya. Mana ya tadi? Ini soal tentang bunga. Nah, awal-awalnya itu Bu Rizka itu punya uang sebesar 1.400.000 ya kan. Uang awalnya itu 1.400.000. Nah, terus dalam 1 tahun itu bunganya itu bakal nambah uangnya bakal nambah sebesar 11% per tahun. Terus setelah 3 bulan uangnya diambil keseluruhan untuk memperbaiki rumah. Maka berapa uang yang dimiliki Bu Rizka setelah disimpan di bank? Berarti waktunya itu dia hanya nabung selama 3 bulan. Nah berarti kita bisa langsung masukin aja rumusnya itu. Oke. 1.400.000 dikali 111% per 100 dikali 3/12. Bentar ya, aku hitung dulu. Oke, mendingan pakai cara ini karena ini takutnya salah aku. Mending jadi 11 saja. Nanti kita tinggal kali-kaliin deh. Itu ini 4. Terus itu jadi 1.400.000 dikali 11 itu adalah apa ya? 1.540.000 dibagi 400. Terus kita coret dong, ini coret. Nah, berarti 15 apa nih? Bentar, ini kita Kayaknya itu 15 juta. 15 juta ya? Ya, Iya, sorry, 15 aku juta. makanya aku rada bingung angkanya. Kita hapus semuanya aja ya, 15 juta. 15.400.000 kan. Terus kita coret 2. Nah, 154.000 dibagi 4 adalah tadi itu adalah aku pakai dulu 38.500. Nah, ini uang yang bakal dia terima setelah 3 bulan itu. Berarti karena yang ditanya itu uang total, jadi 1.400.000 ditambah 38.500. 0058341. Jadi jawabannya 1.438.500. Nah, jadi rumusnya itu kayak gini. Uang awal dikali persen dikali waktu. Nah, kalian harus ngeliat ya waktu sama persennya itu karena mereka berhubungan itu. Misalnya ditanya itu per tahun nih, berarti kalian harus nyesuaiin per tahun. Contoh, misalnya kita dikasih tahu cuman menyimpan selama 36 bulan. Misal contoh 36 bulan ya kan. Karena ini dibilangnya per tahun, berarti ini jangan langsung ditulis 36 aja, tapi 36 dibagi 12. Kayak gitu. Jadi biasanya 36 per 12 bulan. Atau bisa juga langsung tulis 3 tahun. Jadi harus kalian perhatiin berapa ininya. Bisa per hari, per bulan, per tahun.
Jadi waktunya itu harus menyesuaikan sama persenannya juga. Sampai sini masih ada yang kurang ngerti atau gimana tentang bunga-bunga gini? Paham, Kak. Oke. Karena udah paham, udah berarti udah selesai kali ya pertemuan kali ini. Oke. Azra bisa amin. Ya, makasih semua udah ikut. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Semoga juga yang ujian, sebentar lagi ujian, dilancarkan dan juga hasilnya memuaskan. Semoga hasilnya bagus semua, 100 semua, sempurna. Kita akhiri, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Makasih semua. Udah boleh live ya. Makasih semua.